Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hard Reset Info. Di video kali ini saya akan menunjukkan gambaran pengaturan privasi pada Xiaomi Smart Projector L1 Pro. Jadi pertama, mari kita masuk ke pengaturan. Sekarang mari kita masuk ke privasi. Di sini Anda akan menemukan lokasi. Di sini Anda bisa mengubah status lokasi, Anda bisa menonaktifkannya atau menggunakan Wi-Fi untuk memperkirakan lokasi Anda. Pada dasarnya, Google mengumpulkan data lokasi secara berkala dan akan menggunakannya secara anonim untuk meningkatkan akurasi lokasi dan layanan berbasis lokasi. Jadi saya tidak menyarankan untuk menggunakannya kecuali jika Anda memang ingin. Sekarang berikutnya adalah pemindaian selalu tersedia. Seperti yang kalian lihat, fitur ini akan memungkinkan layanan lokasi Google dan aplikasi lain memindai jaringan bahkan ketika Wi-Fi dimatikan. Saya sendiri tidak menggunakannya, tapi kalian bisa mencobanya. Dan di sini Anda akan menemukan permintaan lokasi terbaru. Jadi ini berasal dari Google dan Setup Wizard. Ya, ini adalah proyektor, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang beberapa aplikasi yang mencoba mencuri lokasi Anda, tapi tetap saja kalian harus sangat berhati-hati. Di sini seperti yang kalian lihat, berikutnya adalah penggunaan dan diagnostik. Pada dasarnya, fitur ini akan mengirimkan informasi diagnostik ke Google tentang beberapa laporan kerusakan atau data penggunaan dari perangkat, aplikasi, atau Chromecast. Jadi di sini Anda bisa mengaktifkannya dan mengirimkan informasi diagnostik tersebut ke Google atau menonaktifkannya dan tidak akan terjadi apa-apa. Selanjutnya adalah iklan. Kita perlu mengkliknya. Di sini kita bisa mengatur ulang ID iklan kita dan sistem akan membuat ID baru yang akan digunakan aplikasi mulai sekarang atau cukup menghapusnya dan ya, itu saja. Sekarang kita lanjut ke pengaturan akun. Di sini kita punya Google Assistant. Di sini kita bisa melakukan kontrol suara. Kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkannya. Di sini kita bisa melihat izin, hasil pribadi, aplikasi yang bisa dicari, dan filter safe search. Dan ya, selanjutnya adalah pembayaran dan pembelian. Jadi di sini Anda bisa mengubah autentikasi pembelian. Anda bisa memilih untuk memerlukan PIN kata sandi atau tidak pernah meminta autentikasi, tapi saya sarankan menggunakan kata sandi atau PIN. Sekarang kita lanjut ke pengaturan aplikasi. Di sini kita punya izin aplikasi. Seperti yang kalian lihat, di sini tuh kita bisa mengatur beberapa izin lain seperti kalender, riwayat panggilan, kamera, aktivitas fisik, lokasi, dan SMS. Dan ya, sekarang ini adalah akses khusus aplikasi. Di sini kita punya optimasi energi, akses penggunaan, akses notifikasi, akses semua file, tampilkan di atas aplikasi lain, ubah pengaturan sistem, dan nyalakan layar. Jadi disinilah kalian bisa mengubah akses untuk aplikasi-aplikasi khusus tersebut. Dan sekarang di sini yang terakhir kita punya keamanan dan pembatasan. Jadi pada dasarnya di sini kalian bisa menginstal aplikasi yang tidak dikenal dan kalian bisa mengaktifkan atau menonaktifkannya seperti yang kalian lihat. Tapi jika kalian mengunduh aplikasi dan ternyata itu malware, maka kalian yang menanggung kerugiannya karena segala kerusakan menjadi tanggung jawab kalian, bukan mereka. Jadi hati-hati dan ya, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.